Kata orang yang tidak pernah traveling itu seperti membaca buku hanya di covernya saja gitu. Kenapa ada orang yang tidak bisa menerima perbedaan? Entah itu perbedaan suku, agama, ras, golongan, bahkan perbedaan calon presiden favorit gitu ya. Nah, ini jadi kontroversi nih. Kalau sebagai praktisi kesehatan masyarakat, saya harusnya milihnya motor listrik ya. Itu emisinya rendah, zero emission gitu. Aduh, mohon maaf teman-teman PH ya. Tapi untuk saat ini kayaknya jiwa saya masih vintage gitu. Jadi saya pilihnya bensin deh. Jarak paling jauh. Yang pernah saya jalani itu dari Aceh sampai Flores. Tapi nggak sekaligus ya, jadi saya Bandung, Aceh, balik, kemudian Bandung, Flores, kemudian balik. Ya, apa artinya si touring motor ini? Kalau buat saya sih itu tuh seperti satu tempat khusus gitu ya. Kalau ruangan itu kan tidak bergerak, nah ini bergerak, tapi ada satu ruangan yang saya bisa lebih berintrospeksi diri. Jadi misalnya waktu di jalan, di motor, saya memikirkan, oh iya ya tadi saya ke anak saya marah-marah ke anak saya gitu ya. Ini baru pergi aja saya udah kangen, udah rindu sama anak saya. Aduh, saya mau cepet pulang, terus saya mau minta maaf misalnya ya. Jadi lebih merenung gitu. Hubungan mungkin dengan keluarga, dengan istri. Dan ketika di perjalanan, selain itu kita lebih terbuka. Kata orang kan sebetulnya traveling macam-macam ya. Kata orang yang tidak pernah traveling itu seperti membaca buku hanya di covernya saja gitu. Kenapa ada orang yang tidak bisa menerima perbedaan, entah itu perbedaan suku, agama, ras, golongan, bahkan perbedaan calon presiden favorit gitu ya, tidak bisa menerima. Kenapa? Kalau menurut saya karena mereka jarang berinteraksi dengan yang berbeda. Nah, ketika kita jalan, apalagi road trip, pagi-pagi makan makanan khas Cirebon misalnya, siang-siang makan makanan khas Pekalongan, sore-sore udah bisa makan makanan khasnya Banyuwangi atau mana misalkan gitu, bisa berbeda-beda, bertemu orang dari latar belakang yang berbeda. Menurut saya itu memperkaya jiwa ya, gitu. Jadi buat saya maknanya sih sebetulnya selain tentunya adventure, berpetualang, tapi kita bisa introspeksi diri dan lebih memperluas wawasan. Nah, ini tambahan sedikit, sebetulnya mimpi saya nih yang entah kapan terlaksana. Pengennya saya sama istri saya kebetulan dokter gigi juga, spesialis gigi anak. Saya bilang, nanti kita keliling Indonesia ya, kita datang ke tempat-tempat terpencil, melakukan pemeriksaan kesehatan gigi gitu ya. Kemudian kita edukasi dan lain-lain gitu sambil berpetualang. Kalau masih bisa naik motor, kalau enggak ya bawa mobil overland gitu ya. Ini cita-cita aja sih.